Kenapa Yesus yang punya paling banyak pekerjaan di dunia justru paling sering menyendiri? Dunia bilang, makin sibuk kamu, makin produktif kamu. Keheningan itu buang waktu. Doa itu untuk orang yang tidak punya solusi lain. Dan kita bawa mindset itu ke dalam kehidupan rohani. Doa jadi hal terakhir yang dilakukan setelah semua cara lain sudah dicoba. Keheningan jadi tidak nyaman, karena kita tidak terbiasa duduk diam tanpa melakukan apapun. Yesus punya jadwal yang tidak masuk akal, mengajar ribuan orang, menyembuhkan yang sakit, mengusir setan, melatih 12 murid, menghadapi tentangan dari para pemimpin agama. Kalau ada orang yang punya alasan untuk tidak punya waktu, itu Yesus. Tapi Markus 1 ayat 35 mencatat sesuatu yang mengejutkan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dan Lukas 5:16, fixationa seringkali mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Bukan sekali, bukan waktu darurat, seringkali. Di tengah jadwal yang paling padat, Yesus justru paling sering menyendiri. Bukan karena tidak punya pekerjaan, tapi karena Dia tahu dari mana kekuatan untuk semua pekerjaan itu berasal. Dunia bilang, isi setiap menitmu dengan produktivitas. Tuhan bilang, keheningan bukan pembuangan waktu. Itu fondasi yang menopang semua kesibukan itu. Orang yang tidak punya ritme doa, seperti pohon yang tidak punya akar. Kelihatan baik-baik saja waktu cuaca bagus, tapi roboh waktu badai datang. Yesus tidak berhasil karena Dia sibuk. Dia berhasil karena Dia tahu kapan harus berhenti dan kembali kepada Bapa. Markus 1:35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Perhatikan, waktu hari masih gelap. Yesus tidak berdoa setelah semua pekerjaannya selesai. Dia berdoa sebelum hari dimulai. Bukan doa sebagai penutup hari, tapi doa sebagai fondasi hari. Lukas 5 ayat 16. Ia seringkali mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Kata seringkali bukan sesekali, ini ritme. Dan ritme itulah yang menopang semua yang Yesus lakukan di luar keheningan itu. Satu pertanyaan jujur hari ini. Apakah doamu adalah fondasi harimu atau pelarian terakhir waktu semua cara sudah gagal? Mulai satu kebiasaan kecil hari ini, 5 menit sebelum hari dimulai. Bukan HP dulu, bukan berita dulu, Tuhan dulu. Dan berdoa, Tuhan, ajar aku membangun ritme yang menopang hidupku. Bukan doa sebagai opsi terakhir, tapi sebagai napas pertamaku setiap hari. Sertai aku. Yesus punya jadwal paling padat di dunia, dan Dia justru paling sering menyendiri. Bukan karena tidak punya pekerjaan, tapi karena semua pekerjaan itu hanya bisa dilakukan dari tempat yang sunyi bersama Bapa.